Kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih tampak tak mendapatkan sambutan hangat dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan para petinggi Amerika Serikat. Bahkan saat menggelar pertemuan dengan Joe Biden, Presiden Amerika Serikat itu mendesak Netanyahu agar menekan gencatan senjata. Sebelum menggelar tatap muka dengan Biden, pemimpin Israel itu sempat melangsungkan pidato di depan Kongres Amerika Serikat, mencari landasan dukungan bagi Israel di tengah kemelut politik Amerika Serikat. Setelah rampung berpidato di hadapan DPR, Perdana Menteri Netanyahu dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Adapun kunjungan tersebut jadi kali pertama yang dilakukan Netanyahu sebelum Presiden Donald Trump mengakhiri masa jabatannya pada 2021. Pada awal pertemuan tertutup itu, Biden secara singkat menyapa Netanyahu. Namun juru bicara Gedung Putih mengungkap di kesempatan itu, Biden mendesak Israel dan Hamas agar segera menyepakati proposal untuk membebaskan sisa sandera yang masih berada di Gaza melalui 3 fase. Biden menggambarkan tindakan Israel di Gaza berlebihan, mengancam akan menahan beberapa transfer senjata baru, dan berulang kali agar menekan Netanyahu operasi militernya di Gaza. Tak hanya Biden, desakan serupa juga dilontarkan Kamala Harris. Kandidat calon presiden di Partai Demokrat ini tidak berbasa-basi menentang tindakan Netanyahu yang telah memicu krisis kemanusiaan di Gaza. Kamala mengatakan kepada Netanyahu bahwa dia memiliki kekhawatiran serius atas jatuhnya korban jiwa. Atas dasar ini, Kamala berjanji akan membantu Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata Gaza demi meringankan penderitaan warga sipil Palestina. Terlebih saat ini korban tewas di Gaza telah mencapai 39.000 jiwa. Hal tersebut disampaikan hari setelah Perdana Menteri Netanyahu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Istana Gedung Putih. Kamala Harris menjadi salah satu tokoh yang menentang aksi genosida Netanyahu. Pernyataan Harris tajam dan bernada serius serta menimbulkan pertanyaan apakah dia akan lebih agresif dalam berurusan dengan Netanyahu jika terpilih sebagai presiden pada tanggal 5 November mendatang. Hingga sejauh ini, para analis menilai ada kemungkinan bahwa Kamala tidak akan memberikan dukungan penuh ke Israel seperti yang diinginkan Netanyahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.